Bismillahirrahmanirrahim. Al-maktubu as-sadisu wassalasuna. Surat ke-36. Fi bayani, di dalam menjelaskan anna syari'ata bahwa syariat itu mutakafilatun, menjamin bijami'i sa'adati, semua kebahagiaan ad-diniyah, baik agama wa dunyawiyah maupun dunia. Wa tariqatu wal haqiqatu, tariqah dan hakikat, khadimatani, keduanya berkhidmat atau melayani li syariati, untuk syariat, wa ma yunasibu dzalika, dan apa saja yang sesuai atau berhubungan dengan hal itu. Ila al-hajj Muhammad al-Lahuri, kepada Haji Muhammad Lahuri. Surat ke-36 ini menjelaskan tentang bahwa syariat itu menjamin kebahagiaan agama dan dunia. Nah, thariqah dan hakikat itu hanya berkhidmat, keduanya ini berkhidmat atau melayani syariah itu. Nah, surat ini ditujukan kepada Haji Muhammad Lahuri, haqqaqanallahu, haqqaqanallahu subhanahu wa iyyakum. Semoga Allah memberikan hakikat atau kebenaran kepada kami dan kamu sekalian. Bi haqiqati syariatil mustafawiyah, dengan kebenaran syariat, ala sahibiha, teruntuk pemiliknya atau sahibus syariah atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-salatu wassalamu wa tahiyyah. Wa yarhamullahu, dan semoga Allah merahmati abdan, kepada hamba, qala aminan, yang mengucapkan amin. I'lam, ketahuilah, anna li syari'ata, anna, sungguhnya, li syari'ati, syariat ini mempunyai salah satu ajzain, 3 bagian. Al-ilmu, suci ilmu, wal amalu, dan amal, wal ikhlasu, dan ikhlas. Wa malam yatahaqqaq kullu min hadhil ajza'i as-salasa. Wa malam yatahaqqaq, dan apa saja yang selama tidak mencapai hakikat atau mencapai kebenaran, ula min hadhil ajza'i as-salasati, dari setiap ketiga bagian ini, la tahaqqaqa asy-syari'atu,
maka tidak mencapai kebenaran syariat itu. Jadi syariat itu isinya 3, yaitu ilmu, amal, dan ikhlas. Nah, selama tidak terpenuhi ketiga hal ini, maka tidak akan menemukan kebenaran syariat. Jadi selama ketiga hal ini tidak terpenuhi, maka tidak terpenuhilah kebenaran syariat itu. Ya, mamanya apa sholat? Sholat itu ya mesti ilmunya tahu dulu. Terus amal diamalkan, dikerjakan sholat itu. Terus sholat itu juga harus ikhlas kan. Kok kurang salah satu, ya tidak akan tercapai hakikat syariat itu atau kebenaran syariat itu. Wa mata tahaqqaqat asy-syari'atu, dan kapan syariat itu telah mencapai hakikat, terpenuhi tadi 3 tadi, faqad tahaqqaqa ridhal haqi subhanahu wa ta'ala, maka akan berhak atau mendapatkan ridho Allah. Jadi kok terpenuhi ketiga hal tersebut, ilmu, amal, ikhlas, nah maka dia berhak mendapatkan ridho Allah. Sudah otomatis akan mendapatkan ridho Allah. Alladzi huwa fawqa jami'i sa'adati ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah. Yang mana ridho Allah itu melampaui semua kebahagiaan dunia dan akhirat. Waridwanun minallahi akbar, dan keridhaan Allah itu sangatlah besar. Fakanat asyariatu, maka keadaan syariat itu mutakafilatan, menjamin sa'adati dunyawiyah wa ukhrawiyah, menjamin seluruh kebahagiaan dunia akhirat. Walam yabqa matlubun, dan tidak ada sisa yang dicari, yaqa'u fi ihtiyaji ila ma wara'a syariah, yang ada yang dibutuhkan di luar syariat. Jadi tidak ada yang tersisa di luar syariat ini, atau tidak perlu mencari di luar syariat tentang kebahagiaan itu, karena syariat ini sudah menjamin seluruh kebahagiaan. Syariat ini menjamin semua kebahagiaan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan beliau mengatakan bahwa tidak ada kebahagiaan yang tersisa di luar syariat, atau bahasa lain,
Tidak perlu mencari kebahagiaan di luar syariat, karena tidak akan ditemukan. Kita berbuat sesuai syariat, itu Allah ridho. Kalau Allah sudah ridho, Allah sudah senang, otomatis akan menjadikan kita mencapai kesenangannya. Jadi alure ngono. Kok kita melaksanakan syariat, kemudian mencapai 3 tadi, ilmu, amal, ikhlas, itu terpenuhi, itu mesti Allah ridho, mesti Allah seneng. Nah, kalau Allah sudah senang dengan kita, sudah jaminan hidup kita mesti senang. Wat toreko wal hakeko, lah hakikat dan toreko allatani keduanya imtazat bihima sufia, yang mana torekoh dan hakikat ini khusus bagi para sufi. Maksudnya toreko hakikat ini kan yang dikhususkan para sufi. Onone neng sufi kan, para kaum sufi. Khadimatani li syariah. Keduanya itu hanya berkhidmah, hanya melayani untuk syariat. Pitak mili juz'iha asalis. Di dalam menyempurnakan bagiannya yang ketiga, alladzi huwa al-ikhlasu, yang mana hal itu adalah ikhlas. Jadi toreko hakikat yang biasa dilakukan para sufi itu keduanya itu hanya berkhidmah atau melayani untuk kesempurnaan syariat, khususnya yang ketiga tadi, yang namanya ikhlas, ilmu, amal, ikhlas. Tujuan utamanya itu. Fal maksudu min tahsili kulli minhuma, maka maksud dari capaian setiap dari keduanya, maksudnya torekoh dan hakikat, iku takmilu syariatu, untuk menyempurnakan syariat. La amrun akhor, tidak ada perintah atau perkara yang lain wara'a syariah, di luar syariat. Jadi tujuan dari toreko hakikat itu tidak lain untuk menyempurnakan syariat, dan tidak ada perkara yang lain di luar syariat, tidak ada tujuan lain maksudnya. Torekoh itu tidak ada tujuan lain kecuali hanya untuk syariat. Wal akhwal wal mawajid. Akhwal itu hal itu keadaan jiwa. Wal mawajid itu lintasan dalam hati. Wal ulum, dan ilmu-ilmu yang didapat, pengetahuan. Wal ma'arif, dan ma'rifatnya para sufi kan gitu ya. Allati tahsilu li sufiyah, yang mana hal itu didapatkan para sufi fi asna'i toriki, dalam perjalanan, di sepanjang perjalanannya. Laisat min maqasidi, itu bukanlah maksud atau tujuan. Melihat cahaya, melihat bau harum,
itu bukan tujuan maksudnya ngono. Ya itu biasa dalam tradisi sufi itu ada karena ada memang. Bal hiya awahima auhamu. Tapi itu hanya waham, angan-angan. Wal khayalat dan hayalan. Turobi biha atfal yang mana hal itu untuk mendidik atfalul tariqiyah, anak-anak kecil torekoh. Payam bagi ayu jawizu jami dzalika. Maka sebaiknya yaitu ayu jawiza ing yento menangake. Ya memang sebaiknya itu ya dibolehkan kan ngono. Atau ya hal itu boleh. Wa in yusilu ilal maqami ridho. Seandainya menyampaikannya kepada makom ridho. Nah, hal itu boleh selama dia itu menyambungkan kepada makom ridho. Setelah dia bertemu atau mendapat lintasan cahaya, kemudian dia itu bisa mencapai keridhaan Allah, berbuat sesuai yang diridhoi Allah. Nah itu tidak apa-apa kan maksudnya. Jadi tambah sregep, jadi tambah khusyuk, jadi tambah semangat sehingga Allah ridho. Nah itu boleh. Yang tadi akhwal, mawajid, ulum, ma'rifat tadi 4 itu ya. Dia harus menyampaikan kepada makom ridho Allah. Alladzi huwa nihayatu min maqamis suluk wal jadzabah. Yang mana hal itu merupakan puncak dari makom suluk dan jadzabah. Jadi keridhaan Allah itu kan menjadi tujuan utama suluk dan jadzabah. Fal maksudu min tayyil manazili tariqa wal haqiqah. Karena maksud dari manazil tariqah dan haqiqah laisa huwa syai'un ghairu tahsilul ikhlas al mustalzam. Jadi maksud dari manazil tariqah haqiqah itu tidak lain untuk mencapai ikhlas yang tetap. Jadi ikhlas itu terus menerus gitu, ora dong-dongan. Nah, itu dengan itu memang li husuli maqami ridho, untuk mencapai makom ridho. Nah, nek iso ikhlas terus, kuwi terus akan mencapai makom ridho. Wa yusallu ila daulatil ikhlas, menuju daulah ikhlas. Dari toreko hakikat itu tidak ada tujuan lain kecuali untuk bisa mencapai tetapnya ikhlas yang langgeng kan itu, punya jiwa yang ikhlas, yang tulus. Nah, di jiwa yang tulus, ini kan watak kan tulus itu, apa-apa tulus dalam berbuat apa saja, dia itu tulus, ikhlas, tidak mengharap yang lain kecuali Allah. Nah ini supaya
mencapai makom ridho. Nek wis tulus terus ngono kuwi keridhaan Tuhan. Jadi ridho itu sudah menjadi makom. Sudah makom itu sudah ora medun meneh nek wis makom itu. Nek hal itu saya munggah medun. Ahwal yo dong, ani dong medun. Wa maqamir ridho dan makom ridho iku wahidun satu min alufin dari beberapa kelembutan ba'dal uburi setelah melintasi bihi dengannya minatajalliyati dari kegamblangan atau tercerahkannya asala sati yang tiga wa musyahadatu dan musyahadah al-arifina para ahli ma'rifat wa qasiruna yang mereka itu merugi mereka itu alladzina orang-orang ya'udduna mereka mengira al-ahwala ing ahwal wal mawajid dan mawajid iku min maqasidi merupakan beberapa tujuan wa yadhunnuna dan mereka menyangka al musyahadati musyahadah wa tajalliyati dan tajalli iku min matalibi termasuk yang dicari wala jaroma maka sudah tentu ya beguna mereka tetap fi habsil wahmi di dalam penjara waham wal khayali dan khayal wa yuharrimuna dan mereka diharamkan atau tercegah kamalatil syariati kepada kesempurnaan syariat bihadal i'tiqadi karena sebab i'tiqad ini. Kemudian beliau Imam Rabbani mengutip ayat Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaburat 'alal musyrikina ma tad'uhum ilaihi. Naam, ya. Anna husula bahwa pencapaian maqamal ikhlasi, makom ikhlas, wal wusula dan sambungnya ila martabatir ridho kepada martabat ridho iku manutun tergantung bidayyi hadhil ahwali dengan ahwal-ahwal ini wal mawajidi dan mawajid ini wa marbutun dan diikat bidahakkuki dengan kebenaran atau realitas hadhil ulumi pengetahuan ini wal ma'arifi dan makrifat ini watakunu hadhil asya'u
Maka keberadaan sesuatu ini, maksudnya ahwal, mawajid, ulum, ma'arif, iku mu'addadun, merupakan peralatan lil matlubi, untuk pencarian, wa muqaddimati, dan sebagai muqaddimah lil maksudi, terhadap yang dimaksud. Jadi menurut Imam Rabbani, musyahadah para ahli makrifat yang merugi, mereka itu mengira bahwa ahwal, mawajid itu merupakan tujuan, dan mereka menyangka bahwa musyahadah, tajalliyat itu hal yang dicari. Nah, kalau demikian sudah tentu mereka akan tetap terpenjara di dalam waham dan khayal, dan mereka akan tercegah dari kesempurnaan syariat karena i'tiqad tersebut. Jadi i'tiqad, keyakinan yang keliru tadi, seperti meyakini bahwa ahwal dan mawajid itu adalah tujuan, ataupun musyahadah dan tajalliyat itu merupakan hal yang dicari dalam thariqah, maka dia akan terpenjara oleh waham dan khayalnya, sehingga tidak akan mencapai kesempurnaan syariat. Wa haqiqatu hadzal makna, dan realitas makna ini, ittadhahat, menjadi jelas, lil fakiri, bagi al fakir. Di sini ya Imam Rabbani, ba'dal istighalu, setelah istighal, menyibukkan diri, bihadza tariqi, dengan thariqah ini, asyara sinina, selama 10 tahun, bitamami, dengan sempurna, bi barakati habibillahi, dengan berkah kekasih Allah, alaihi wa ala alihi assalatu wassalam. Wanjala, menjadi gamblang, menjadi jelas, syahidu syariati, persaksian syariat, kamayan bagi, sebagaimana sebaiknya, wafima ubila, dan di dalam sesuatu yang diterima, wa in lam yakun, tidak ada, li bagiku, ta'allaqa, ketergantungan, bil ahwali, dengan ahwal, wal mawajidi, dan mawajid, walam yakun, dan tidak ada, fi nadri, dalam pandanganku, matlabu, pencarian, ghairi tahqiqi, selain kebenaran atau hakikat, bi haqiqati syariati, dengan hakikat syariat, walakin doharat, tetapi menjadi terang, haqiqatul amri, hakikat dari perkara, ba'da asyrata, setelah 10 tahun, kamilatan, penuh, duhurun, hale terang, bayanan, jelas,
nyata. Walhamdulillahi ala dzalik, dan segala puji bagi Allah atas hal tersebut. Hamdan kasiron, pujian yang banyak, thayyiban, yang baik, mubarakan, yang diberkahi. Fihi, di dalamnya, mubarakan, diberkahi, alaihi, atasnya. Wa khabara mautal maghfur lahu, menyampaikan kabar duka dari seorang syekh pada zaman itu, dan kabar kematian al-maghfur lah Asy-Syaikh Mian Jamal, wa'isun ala husni jami'il Islam, membangkitkan kesedihan kaum muslimin, wa tafriqatu khawatirihim, dan memecahkan khatir-khatir mereka, wal multamassu ta'ziyatu auladal almarhum, dan untuk supaya bertakziah kepada putra-putra almarhum al-mutawaffi, yang telah wafat, wa qiraatul Fatihah, dan bacaan Fatihah, min janibil fakir, dariku al-fakir, yakni Imam Rabbani. Assalamu